Kalaupun ada visum, semoga visum itu kejadiannya luka, tidak luka buatan. Ya kan, takutnya kalau ada luka buatan, ya ini yang bahaya ya. Tapi di situ ada saksi semuanya. Saya berharap dengan ketemunya yang sudah saya tanyai ini, cerita seperti ini dengan orang semuanya, semoga ini adanya. Nanti biar kepolisian mereka teman-teman sudah disidik ya. Sudah disidik ya. Sudah. Berapa kali? BAP satu kali, terus itu ada perubahan, Ya. habis itu besoknya lagi di Ya. ruangan Pitkor. Oh iya. Dia sudah diperiksa di kepolisian. Kenapa polisi tidak langsung menahan? Kenapa polisi tidak langsung menangkap dia? Karena masih ada celah win-win solution atau kejadian itu tidak parah. Ya kan, kalaupun parah kita pertanyakan apa parahnya dari jatuhnya atau gimana kita tidak tahu, tetapi visum nanti akan berbunyi. Visum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gunjang ganjingnya cerita yang lagi viral. Saya baca di berita tentang debt collector atau DC atau teman-teman yang kerja di lapangan yang katanya diduga ada seseorang pengacara yang tiba-tiba tergeletak di depan kejaksaan. Saya ingin membuka misteri ini, jangan sampai terjadi apa-apa atau menjadi keruh di Banyuwangi. Di mana teman-teman DC ini yang saya panggil hari ini adalah adik-adik saya, anak-anak saya, karena semua adalah anak-anak jalanan, di mana saya ini ketua Bapak Anak Jalanan. Saya dipercaya oleh teman-teman jalanan, baik dari preman, dari pengamen, dari teman-teman DC, semuanya selalu rembukan musyawarah kepada saya apabila ada hal-hal yang menyangkut tarikan mobil, tarikan sepeda motor, bahkan biaya leasing pun kepada saya. Hari ini saya panggil karena terjadi satu kejadian yang sangat viral. Teman-teman saya juga di luar Banyuwangi, yang Surabaya, yang Bandung juga telepon ke saya, teman-teman jalanan yang kerja di DC, mereka menanyakan hal kebenaran. Maka dari itu, ini tadi adik-adik saya ini tak telepon. Karena teman-teman pengacara juga adalah sahabat saya. Saya nggak ingin terjadi satu permasalahan yang chaos. Saya ingin menanyakan kronologis langsung kepada adik-adik saya. Ceritakan coba, kejadiannya awalnya seperti apa, coba? Awalnya dari awal kita mencari debitur itu hampir 3 bulan. Ini ada di alamat dan saya dapat informasi dia ngekos di belakang Ramayana. Betul. Setelah itu saya samperin, saya tanya, ini benar tempat tinggalnya Bu Rahmawati, yang ada itu seorang cowok, saya nggak kenal. Dan saya pun jujur tidak pernah ketemu sama yang namanya Rahmawati. Terus si cowoknya itu keluar, ya Mas sedang. Saya dari mana? Saya dari perwakilan mobil. Iya. Ada apa Mas? Saya mau menanyakan terkait angsuran mobilnya ini gimana? Mobil apa itu? Mobil Avanza. Wah, tahun? Tahun 2022 kalau Oh, nggak mobil salah. yang model bagus, baru ya? Iya, terus? Habis itu, sebentar Mas, saya ada kuasa hukum. Siapa? Sapi'i. Oh, nyebut namanya? Sebelumnya kita nggak tahu bahwasanya itu ada pendampingan dari lawyer. Iya. Itu Pak telepon. Iya. Telepon, terus dia itu nyambung ngobrol. Siapa ini? Saya Andre. Piye? Loh, ya aku piye? Cari ini tinggal kuasane sampean. Piye? Iya. Lah awakmu piye? Lah aku iki piye? Gitu. Itu dengan ada biasa gini lah, biasa. ada keras ya. Setelah Iya, itu iya. intinya ana duit ya tak bayar. Loh yo Mas, nek memang bahasan duit itu sampai kapan? Nah, dia juga butuh progres. Iya. Bulan ini kah? Bulan depan kah? Apa bulan kapan? Biar kita ada kejelasan tak gitu kan. Di sini sampai duit loh. Nek sampai bahasa ngono sampai sampean ambigu Mas. Iya. Wis wani gak duwe duit sampai 3 tahun berarti gak bayar. Ya sak duwene duit gitu. Terus dimatiin. Iya, terus? Matiin saya terus ngobrol, piye Mas? Mas Sapi nggak ada kejelasan. Gak ono kepastian, aku butuh laporan di kantor. Bahasanya ini nasabah opo piye gituin kan. Iya. Terus telepon lagi. Bilang, "Sik gurung balik tarik-arek gurung Mas." Wis intine, ini versi Sapi lo ya. Intine kunci sama STNK itu jangan diberikan. Saya bilang, saya nggak ada tujuan untuk menarik, saya menagih. Nggak ada menarik. Nggak ada. Dari awal memang menagih, menanyakan angsuran. Permintaan saya, apakah ada SK penarikan saat itu bawa nggak? Surat SK bawa, tapi SK penarikan bukan? ya
SK seperti biasa itu Pak kunjungan. Tapi kunjungan. tim kita itu tidak ada selalu harus menarik, enggak. Kita selalu persuasif. Kalau nasabah nggak menyerahkan, kita nggak mau. Kita tahu aturan lah, meskipun sedikit, betul, paham. Ini kita persuasif dulu. Tujuan kita kan nggak mau lah saling dirugikan. Betul. Kalau nasabah bisa bayar, ngapain kita tolak? Tapi Sapi'i telepon kedua dengan bahasa seolah dia memancing emosi saya dengan berlontarkan jangan dikasihkan kunci. STNK. Padahal dia dari awal saya tidak ada mau menarik. Tidak ada narik. Dari awal kan saya menanyakan angsurannya. Itu. Tapi dia terakhirnya malah wis cocok kayak cangkem. Siapa yang bilang gitu? Mas Sapi'i. Dengan bahasa nada keras apa biasa? Dengan keras karena di loudspeaker, Pak. Oh gitu. Habis itu jangan nek kon lanang ojo kayak omong. Oh gitu ya. Cocok kayak cangkem ya. Saya sebagai orang laki-laki ya sudah. Tak tanya balik, di mana kamu? Jadi saya jawab, aku di pengadilan, wes tanya pun. Di kejaksaan. Iya, saya menyamperi dia bukan sebagai DC lagi atau penagih, karena dengan lontaran bahasanya dia seolah-olah saya ini bukan laki-laki. Ada tantangan. Iya, karena dia kalau kamu nek kon lanang ojo kayak cangkem. Ada kata-kata itu? Ada. Ada yang mendengar yang lain? Ada. Mungkin di pihak yang punya mobil mendengar. Pasti mendengar karena yang dia megang HP. Posisi dia yang megang HP. Video call apa telepon biasa? Kalau yang kedua itu telepon biasa, tapi di loudspeaker. Berarti dengar lah ya. Dengar. Kalau memang nggak ada bahasa seperti itu kan nggak mungkin saya nyamper ngapain juga. Apalagi ini di bulan Ramadan karena dia sudah mengusik kejantanan saya ini ya sudah. Dan nyampe di kejaksaan pun saya nggak mukul. Nggak ada pemukulan. Nggak ada. Dari videonya yang di video dari pihak Sapi'i sudah jelas. Saya datang ke sana langsung air kering. Malah dia yang menyodorkan antemen gitu. Oh, ada bilang gitu. Ya, pukulin. Saya bilang kata PI, aku gak wong goblok. Kayak gituin. Karena tujuan saya itu karena dia itu kan menantang saya lah secara tidak langsung karena menyangkut kejantanan ini. Gitu loh. Setelah nyampe di sana kenapa dia berubah? Telatnya berapa tadi? Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Oh, mobil baru. Dan mobil itu pun saya ketahui mobil dirental. Berarti kan dia dapat penghasilan mobil itu. Tapi kenapa nggak mau? Direntalkan mobil. Direntalkan. 8 bulan tidak bayar. 8 bulan. Iya. Pemirsa semuanya, kita sudah menanyai kepada adik-adik saya ini kronologi yang sebenarnya. Ya seperti ini. Kalau hal yang seperti ini memang pengacara yang pandai hukum, secara hukum pun sebenarnya tidak bisa ditarik karena kita ini ada ikatan kontrak dengan menjaminkan BPKB. Tetapi kita bicarakan kalau sampai berlebihan, apalagi 8 bulan, ya ini harus ada win-win solution yang baik. Mungkin adik-adik saya ini setiap mau bekerja di mana selalu musyawarah. Bang, saya mau ini, bang mau ini. Oh ya, hati-hati ya, jangan sampai kesannya merampas, jangan sampai kesannya dengan bahasa fisik. Selalu saya berikan kepada adik-adik saya. Saya juga pengacara semuanya, Mas Sapi'i, tadi Mas Ketuanya Mas Bumba juga sudah tak telepon. Saya berupaya bagaimana kasus ini tidak kemana-mana. Apalagi ini bulan puasa, tempat orang saling bersabar dan harus saling memaafkan. Kalau tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dipukul, apa salahnya andai kata kita saling memaafkan, tidak usah merasa benar, tidak usah saling menyalahkan. Kita semuanya introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Sebagai pengacara juga introspeksi sebagai pengacara, sebagai DC juga harus introspeksi sebagai DC-nya. Ini bentuk kehati-hatian yang terjadi. Saya mencoba masuk, akan menangani, dan saya bersama adik-adik saya ini, saya akan mengawal. Dan bersama Mas Bumba ini ketua daripada pengacara yang saya lihat di video itu, mewakili semuanya. Barusan tak telepon bagaimana Mas Bumba apabila ini dalam bulan puasa ini diselesaikan baik-baik. Tadi sudah monggo, welcome, sangat bijak sekali Mas Bumba, terima kasih. Dan teman-teman pengacara semuanya, kita sama-sama bergerak di hukum yang ada di Banyuwangi. Saya berharap jangan sampai Banyuwangi ini ada citra yang tidak baik. Karena apapun bentuknya, pengacara adalah teman saudara saya, teman-teman DC, teman-teman di jalanan ini juga teman dan adik-adik saya semuanya. Apapun bentuknya, mereka selalu mengadu kepada saya.
Dengan aduan ini saya akan menengahi ini, nanti saya juga akan mendatangi kepolisian. Pada intinya sini siap minta maaf kalaupun ada kesalahan, walaupun saat itu ada emosi. Tapi hari ini tidak baiklah menghukumkan orang, mempenjarakan orang dengan tidak bukti-bukti yang nyata, ya kan? Kalaupun ada visum, semoga visum itu kejadiannya luka, tidak luka buatan, ya kan? Takutnya kalau ada luka buatan, ya ini yang bahaya ya. Tapi di situ ada saksi semuanya. Saya berharap dengan ketemunya yang sudah saya tanyai ini, cerita seperti ini dengan orang semuanya, semoga ini adanya. Nanti biar kepolisian mereka teman-teman sudah disidik ya. Sudah disidik ya. Sudah. Berapa kali? BAP 1 kali, terus itu ada perubahan, Ya. habis itu besoknya lagi di Ya. ruangan Pitkor. Oh iya. Dia sudah diperiksa di kepolisian. Kenapa polisi tidak langsung menahan? Kenapa polisi tidak langsung menangkap dia? Karena masih ada celah win-win solution atau kejadian itu tidak parah. Ya kan, kalaupun parah kita pertanyakan apa parahnya dari jatuhnya atau gimana kita tidak tahu, tetapi visum nanti akan berbunyi. Visum ini sebuah pukulan, benturan, benda yang keras atau benda yang tumpul pasti akan terjawab semuanya. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman pengacara semuanya, mari kita sikapi dengan kepala dingin, dengan bersahabat, dengan bersaudara. Ini bulan puasa, jangan sampai emosi atau jangan sampai membahasakan bahasa hukum. Bahasa hukum juga bisa berbalik. Kalau salah laporan, kalau tidak ada satu cedera atau yang begitu fatal, ya monggo jangan sampai terjadi yang lain-lain. Kita berharap pertemuan ini pertama kali, kemarin tak cari, ini tak teleponi adik-adik saya, tidak bisa sambung, hari tadi sambung, langsung tak panggil. Di tempat ini, tempat tokoh pergerakan, rumahnya Pak Amir ini, buat penyelesaian saya dengan adik-adik saya, mewakili, saya minta maaf kepada pribadi Mas Syafi'i dan kepada semua teman-teman pengacara. Mari kita duduk bareng, mari kita selesaikan bareng-bareng, agar sesuatu hal seperti ini tidak menjadi viral. Karena maaf, saya menjaga juga adik-adik saya, memang mereka takdirnya di jalanan dari dulu, semenjak ketemu saya sudah ada 15 tahun ya, ternyata kehidupannya ya tetap jadi DC seperti ini. Saya selalu berpesan tidak ada masalah apa-apa dan tidak pernah terjadi apapun yang menjadikan sampai ke berwajib, karena mereka tak suruh hati-hati. Jadilah DC yang baik, karena bentuknya secara hukumnya sudah tak katakan, jangan sampai merampas, jangan sampai meminta dengan paksa, jangan sampai berkata kasar. Ya, saya berharap saya tidak akan membela siapapun, tetapi saya duduk di tengah-tengah, saya membela Banyuwangi, jangan sampai Banyuwangi viral dengan bahasa yang tidak baik. Karena orang kalau sudah bicara tentang DC, tentang bahasa perampasan, apalagi kekasaran seperti ini yang terjadi, ini akan menjadi viral dan viral tidak baik di Banyuwangi. Saya sebagai aktivis kontrol, yang aktivis datangnya dari jalanan, saya tetap akan meredam agar tidak viral Banyuwangi dengan seperti ini. Kalau masalah korupsi pejabat-pejabat ya silahkan, karena memang korupsi. Tetapi hari ini saya sayang sekali kepada adik-adik saya sayang juga kepada teman-teman pengacara, agar kita kembali lagi dengan silaturahim yang baik di dalam bulan puasa. Terima kasih, harapan saya video ini nanti tersebar dan akan mengerti semuanya bahwa DC bukanlah pilihan dia. DC sebagai debt collector dengan berbenturan lampu bukanlah pilihan dia. Memang dialah takdirnya hidup di sini, takdir yang sudah dipilihkan oleh Tuhan. Karena apa saya mengatakan takdir? 15 tahun saya mengenal adik-adik saya ini, ya dari dulu seperti ini. Tidak ada tempat yang lain pekerjaannya, memang sudah kemampuannya, basicnya, ilmunya ada di situ. Dan saya lihat tidak pernah ada masalah laporan sampai ke polisi atau kemanapun tidak ada. Kalaupun ada masalah dengan masyarakat, memang saya selalu menangani dan terjadi win-win solution yang baik. Harapan saya kepada semua DC yang ada di Indonesia, ada dimanapun, terutama di Banyuwangi yang selalu sering ketemu dengan saya, mari kita berbuat yang baik, cara menagih atau cara meminta atau cara menyelesaikan masalah dalam urusan kredit, maka harus dengan kehati-hatian dan baik, damai, dan selalu dari hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.